Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks, yaitu dengan cara setengah reaksi. Ya, kita lihat redoks itu dibagi dua cara menyetarakannya. Yang pertama adalah cara setengah reaksi, yang kedua adalah cara perubahan Bilox. Nah, pada video kali ini kita akan membahas cara setengah reaksi. Jadi penyetaraan redoks dengan cara setengah reaksi. Nah, bagaimana apa yang dimaksud dengan ini? Ya, penjelasan ini adalah kita lihat bahwa cara setengah reaksi itu ada beberapa aturan atau tahapan yang harus diikuti, ya, diterapkan. Yaitu yang pertama adalah pecah persamaan reaksi redoks menjadi dua, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Kemudian yang kedua adalah setarakan jumlah atom-atom yang mengalami redoks. Jadi setarakan seperti cara menyetarakan persamaan reaksi biasa dengan cara meletakkan koefisien. Yang ketiga adalah setarakan atom oksigen dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan oksigen. Ini nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang keempat adalah setarakan atom hidrogen dengan menambahkan H+ pada ruas yang kekurangan H. Ini harus diingat, ya, tahapannya. Kemudian yang kelima adalah setarakan muatan dengan menambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan. Nah, di sini jadi kita bisa lihat bahwa penyetaraan reaksi redoks itu bukan hanya menyetarakan jumlah atom-atom, ya, seperti yang selama ini dalam persamaan reaksi biasa kita hanya menyetarakan jumlah atom-atom. Tetapi kalau pada reaksi redoks itu ada tambahannya. Jadi selain atom-atom yang sudah setara, itu muatan juga harus setara, gitu ya. Nah, itu adalah perbedaannya dari reaksi redoks, ya, penyetaraan reaksi redoks dibandingkan penyetaraan reaksi kimia yang sudah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya. Berikutnya yang keenam, yaitu setarakan jumlah elektron yang dilepaskan, yaitu pada oksidasi, dengan jumlah elektron yang diterima, yaitu pada reduksi. Jadi jumlah elektron harus sama, ya. Elektron yang dilepaskan itu harus sama dengan elektron yang diterima. Jumlahnya harus sama. Kemudian yang ketujuh adalah coret spesi yang sama bila dia letaknya berseberangan. Ini samalah seperti halnya yang sudah dijelaskan pada pada persamaan reaksi yang sebelumnya. Jadi kalau letaknya sama itu berarti bisa dicoret, ya. Pada termo juga kan pernah kita bahas seperti itu. Nah, umumnya adalah yang dicoret itu adalah H2O, H+, OH- dan elektron. Kemudian yang ke-8 terakhir adalah untuk reaksi redoks dalam suasana basa. Kita ingat dalam suasana basa berarti harus mengandung OH-, ya. Dengan menambahkan H2O pada sisi yang kelebihan oksigen atau menambahkan OH- di kedua ruas yang mengandung ion H+, gitu ya. Nah, jadi ini adalah tahapannya, nanti kita akan lihat pada penjelasan berikut, ya. Misalnya kita mempunyai persamaan reaksi redoks seperti ini. Ini diberikan ada C2O4 2-, ini adalah ion oksalat, bereaksi dengan MnO4- menghasilkan Mn2+ ditambah CO2. Nah, perubahan redoks itu selalu terjadi diketahui dari atau mengidentifikasinya adalah dari zat-zat yang mengandung komponen yang sama. Jadi atom-atom yang sama. Jadi misalnya C2O4- 2- itu berubahnya adalah ke CO2. Kemudian MnO4- itu berubahnya adalah ke Mn2+. Jadi perubahan itu selalu mengandung unit-unit yang sama dalam rumus ion atau dalam rumus senyawa, gitu ya. Nah, jadi kita akan tentukan dulu mana-mana yang mengalami
reaksi redoks, yaitu dengan cara melihat perubahan dari bilangan oksidasinya. Jadi oksidasi adalah perubahan meningkatnya bilangan oksidasi, sedangkan reduksi adalah perubahan menurunnya bilangan oksidasi, gitu ya. Jadi ini kita pakai atau menggunakan cara menentukan biloks ya. Jadi oksidasi dan reduksi itu dilihat dari peningkatan dan penurunan biloks. Nah, kita lihat ini bahwa di sini kita akan tentukan dulu biloks dari oksigen. Biloks dari oksigen kita tahu adalah min 2 ya, min 2. Karena ada 4 buah oksigennya berarti 4 kali min 2. Ini adalah cara-cara yang sudah dijelaskan pada waktu kita membahas redoks ya, bilangan oksidasi. Kemudian kalau dijumlahkan maka ini jadi ya dikali hasilnya min 8. Kalau dijumlahkan maka dia harus hasilnya adalah min 2 sesuai dengan muatan yang tertulis pada ion tersebut. Maka kita akan tahu bahwa C2 itu biloksnya adalah plus 6. Nah, plus 6 ini adalah bilangan oksidasi untuk 2 atom. Jadi untuk satu atomnya adalah sebenarnya plus 3. Nah, kemudian kita lihat di sini CO2 tadi kan sebelumnya tidak ada koefisien 2. Kenapa ditempatkan koefisien 2 di sini di depan CO2? Karena yang pertama tadi kita harus lakukan adalah menyamakan dulu jumlah atom-atom sebelum reaksi dengan sesudah reaksi. Nah, langkah ini adalah langkah yang sama kita lakukan ketika kita menyetarakan persamaan reaksi kimia. Jadi karena di sini C-nya ada 2, sebelumnya ada 1 kan tadi ya, kita lihat di persamaan reaksi awalnya, maka kita letakkan angka 2 di depan C, itu CO2. Sehingga kita lihat sekarang C-nya sudah sama-sama 2 dengan yang sebelum reaksi atau pada reaktan, dan sekaligus ternyata itu menyamakan jumlah oksigen di reaktan pada C2O4 ya, ini juga sama. Jadi ada 4 ya untuk perubahan dari C2O4 ion oksalat ke CO2. Kemudian, nah sekarang kita lihat bilangan oksidasi dari oksigen tadi adalah min 8, ini juga sama ya. Kemudian kalau dijumlahkan nanti dengan bilangan oksidasi Mn itu harus sama dengan min 1. Dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa bilok Mn adalah plus 7 gitu ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa di sini Mn berubah menjadi Mn2+ ya. Jadi tidak nanti oksigen di sini nanti akan disetarakannya pada saat tahapan setengah reaksi. Jadi di sini tidak disamakan jumlahnya karena nanti akan terlihat pada penyetaraan setengah reaksi ya ketika nanti kita selesaikan gitu. Terus ini sudah terlihat ini bilangan oksidasi Mn-nya 2+, kemudian ini juga sama CO2 ada 2 atom kali min 2 jadi sama dengan min 4. Maka hasilnya kalau dijumlahkan harus sama dengan 0 karena dia senyawa. Kemudian kita akan tahu bahwa biloksnya untuk 2C adalah 2 dikali 4. Ya, jadi harus min 8. Karena ini untuk 4 plus 4 itu untuk satu atom C. Karena ada 2 maka kita kali 2 jadi plus 8. Nah, setelah kita lihat perubahannya. Jadi C itu dari perubahan awal biloksnya plus 2 naik menjadi plus 8. Maka kita katakan kenaikan biloks itu adalah reaksi oksidasi. Berapa kenaikannya? Kenaikannya adalah 2 ya, bertambah 2. Kemudian untuk Mn. Nah, untuk Mn ya di sini kita lihat plus 7 ke plus 2. Maka dia reaksinya adalah reduksi ya. Ini berkurang, jadi turun ya, reduksi dia biloksnya turun 5 ya, 5 poin gitu ya. Nah, sekarang kita pisahkan, tadi langkah kedua adalah setelah kita menentukan mana yang mengalami oksidasi atau redoks dan reduksi ya. Jadi kita pisahkan masing-masing menjadi 2 reaksi oksidasi dan reduksi. Yang pertama adalah kita lihat oksidasi tadi, oksidasi itu terjadi pada C2O4-2 menjadi CO2 sebanyak 2 ya, 2 mol atau koefisiennya 2. Berarti di sini kita lihat jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi sudah sama. Langkah berikutnya adalah kita samakan muatan. Di reaktan muatannya adalah min 2 keseluruhannya, sedangkan di produk muatannya adalah 0. Maka kita tambahkan elektron di sisi yang kelebihan muatan. Di sini 0 muatannya di produk, di reaktan min 2. Sehingga kita tambahkan untuk menyamakan muatan kiri dengan kanan menambahkan
2 elektron. Karena elektron itu muatannya negatif, sementara di reaktan itu muatan keseluruhan ion adalah -2, maka di produk kita tambahkan sebanyak 2 elektron. Sehingga sekarang pada reaksi oksidasi, ya, jumlah muatannya sudah sama, jumlah atom-atomnya juga sudah sama. Berikutnya pada reaksi reduksi. Kita lihat reduksi. Reduksi itu adalah tadi MnO- berubah menjadi Mn2+, gitu ya. Sekarang kita lihat di reaktan ada 4 atom oksigen, sementara di kanan tidak mengandung oksigen. Untuk menyamakan jumlah oksigen, tadi aturannya adalah menambahkan H2O sebanyak 4 buah, karena di sini kekurangannya 4 buah di produk, dengan menambahkan 4H2O sebanyak 4 buah, ya. Jadi H2O-nya sebanyak 4 buah. Sehingga kita lihat oksigennya 4, ya. Jadi sudah sama sekarang antara MnO4- dengan Mn2+ dengan menambahkan 4H2O. Tapi efek lain adalah di sebelah kanan atau di produk kita lihat selain oksigen yang bertambah, itu hidrogennya juga bertambah, ya. Jadi 4 kali 2 ada 8. Bagaimana kita menyamakan hidrogen? Yaitu dengan menambahkan, langkah berikutnya adalah berapa hidrogen yang harus ditambahkan? Karena di kanan itu ada 8 hidrogen, maka di kiri kita tambahkan dengan cara menambahkan 8H+, gitu ya. Kita cantumkan ini 8H+ untuk menyamakan hidrogennya. Nah, setelah jumlah-jumlah atomnya sama kiri kanan, berikutnya adalah kita menyamakan muatan. Muatan di reaktan -1, ya, -1, karena ini kan hanya satu ion, ya. Itu ditambah 8H+, ionnya ada 8. Jadi positif 8. Sementara di kanan itu positif 2. Sehingga agar sama muatan kiri dengan kanan itu, kita tambahkan elektron di sisi yang kelebihan muatan. Di kiri itu tadi +6. +7, ya kan? +7. Sementara di kanan itu adalah +2. Sehingga untuk menurunkan menjadi sama dengan di kanan +2, kita harus menambahkan elektron sebanyak 5. Jadi +7 ditambah 5 elektron adalah sama -2. Jadi di reaktan sekarang unitnya sudah sama, atom-atomnya, begitu juga muatannya sudah sama antara kiri dengan kanan, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa munculnya H+ itu menunjukkan bahwa reaksi redoks ini, redoks itu adalah reduksi dengan oksidasi, itu berlangsung dalam suasana asam karena ada ciri H+-nya, ya. Jadi kalau ada H+-nya itu artinya dalam suasana asam reaksi redoks itu berlangsung. Nah, kita lihat ini tadi adalah hasil penyetaraan masing-masing reaksi. Kemudian kita lihat di oksidasi elektron yang dilepaskan adalah sebanyak 2. Di reduksi elektron yang dilepaskan adalah sebanyak 5. Nah, langkah berikutnya ketika kita sudah menyamakan di oksidasi dan reduksi jumlah atom-atom yang mengalami redoks, begitu juga dengan muatan, ya, disamakan, maka berikutnya adalah kita harus menyamakan elektron yang dilepaskan atau harus sama banyak dengan elektron yang diterima. Karena ini tidak sama banyak, maka untuk menjadikan sama, maka pada reaksi oksidasi dikali 5, kemudian pada reaksi reduksi dikali 2. Ini adalah untuk menyamakan elektron yang dilepas dengan elektron yang diterima. Ketika kita mengalihkan dengan 5, maka seluruh persamaan reaksi ini semua unitnya dikali 5. Jadi bukan hanya elektronnya, tapi seluruh zat dan ionnya, ya. Jadi di sini akan kita tambahkan 5 pada C2O4-2, kemudian pada CO2 itu menjadi 10, kemudian untuk elektronnya menjadi 10, karena 5 kali 2. Nah, berikutnya juga sama pada reduksi. Kali 2 adalah keseluruhan unit yang terlibat dalam reaksi reduksi. Jadi kita mulai dari MnO4- yang tadinya hanya 1 ion, sekarang karena dikali 2 menjadi 2, kemudian 8H+, karena dikali 2 menjadi 16H+, kemudian 5 elektron itu menjadi 10 elektron, dan Mn2+ dikali 2 menjadi 2, terakhir adalah H2O dikali 2 jadi 8. Nah, sekarang berarti semua elektron yang dilepas dengan yang diterima kita lihat sudah sama, ya. Maka itu kita bisa coret. Nah, sekarang jadi hasil akhir dari reaksi redoks ini adalah kita turun-turunkan zat-zat di reaktan yang tidak dicoret atau yang masih tetap ada pada reaksi tersebut. Kita mulai dari C2O5, kita tuliskan 5, ya, 5 C2O4, ya, -2,
Kemudian ditambah apa lagi di reaktan? Ini barusan dioksidasi sudah, tidak ada lagi zat lain ya yang terjadi yang ada di oksidasi. Sekarang kita turunkan zat-zat yang ada di reduksi, yaitu 2MnO4- ditambah H+ ya, kemudian habis tidak ada lagi. Hasilnya adalah ya itu adalah 10 CO2 ya, ini 10 CO2 ditambah 2Mn2+ tambah 8H+. Maka reaksi ini kita katakan sudah setara. Ya. Jadi kita akan cek reaksi redoks ini setara atau tidak. Kita mulai dari jumlah atom-atom ya, seperti penyetaraan reaksi kimia biasa di kiri dan di kanan atau di reaktan dan produk harus sama. Kita lihat dari C 10 jumlahnya, di kanan juga 10. Kemudian oksigennya di kiri 28 ya. 5 kali 4 20 ditambah 2 kali 4 adalah 8. Karena oksigen ada di 2 ion tersebut. Kemudian di kanan juga sama ya, oksigennya berarti 10 kali 2 20 dan 8 kali 1 28. Berikutnya adalah Mn. Mn di kiri adalah sebanyak 2 kali 1, kemudian di kanan pun sama. Mn-nya adalah sebanyak 2 ya, 2 buah. Lihat dari koefisiennya. Kemudian hidrogen di sebelah kiri ada 16 ya, di kanan juga sama, 8 kali 2 adalah 16. Nah, berarti semua unsur-unsur yang terlibat dalam persamaan reaksi redoks sudah setara. Ini adalah penyetaraan reaksi kimia yang biasa yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Berikutnya kita pada redoks itu bukan hanya atom-atomnya yang harus sama, tetapi muatan yang sama di reaktan dan di produk. Kita lihat mulai dari sini ada 5 ion C2O4-2, maka keseluruhannya adalah 5 kali -2 muatannya. Kemudian ada 2 ion MnO4-1, maka 2 kali -1 adalah -2. Ditambah ada 16 ion H+, dari tambah 16. Jumlah seluruhnya adalah +4. Sekarang kita lihat muatan di sebelah kanan. Muatan di sebelah kanan itu hanya ada pada ion Mn2+, karena yang lainnya adalah CO2 dan H2O 0 muatannya. 2 dikali +2 adalah +4. Sehingga kita lihat muatan di kiri dan di kanannya juga sudah setara. Maka reaksi redoks ini yang kita setarakan barusan adalah sudah setara secara keseluruhan, yaitu baik jumlah atom-atom yang terlibat dalam redoks maupun jumlah muatan kiri dan kanan. Nah, itulah ya penjelasan tentang penyetaraan reaksi redoks. Jadi reaksi redoks yang disetarakan bukan hanya jumlah atom-atomnya, tetapi juga muatan di kiri dan kanan atau muatan di reaktan dan produk pun harus setara. Terima kasih. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.